bilangnya itu ojo kadrun. Kadrun itu kadal gurun, itu istilah PKI. Kadrun itu istilah PKI ketika ingin membunuh para kiai, namanya kadrun. Itu istilah PKI zaman tahun 60-an loh, dipopulerkan. Kadrun, berarti sasaran mau dibunuh sama PKI. PKI julukinya menjadi kadrun, kadal gurun, habaib, kiai yang mau dibunuh maka dipanggil kadrun, udah diintai. Kalau ada sesuatu yang baru itu ya, kalau ada sesuatu yang baru itu, apa yuk kadrun? Cari dulu dari mana ini asalnya nih. Ternyata ini setelah di era tahun 60-an digunakan oleh PKI ketika ingin membunuh para kiai, para habaib, para ustadz, guru agama, guru ngaji, mau dibunuh dengan kata-kata kadrun, berarti kadal gurun namanya. Kita lanjut. Dari antara semua makhluk yang paling mulia manusia. Dari semua manusia yang paling mulia adalah orang beriman. Dari seluruh orang beriman yang paling mulia Rasul-Rasul. Dari seluruh Rasul-Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mengatakan kita itu tinggi derajatnya itu Allah. Kita orang beriman ini kata Allah dalam surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan merasa hina. Wala tahinu, kamu semua orang beriman jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu semua orang beriman jangan merasa galau, jangan kamu merasa cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu hai orang beriman derajatmu itu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Kita ini derajatnya paling tinggi. Ini isim tafdil, a'launa, isim tafdil paling tinggi. Ini kalau bahasa Inggrisnya superlatif. Superlatif namanya, bentuk paling. Good, better, best. Kalau orang Islam itu the best. You are the best one. Bukan good, bukan better, kita best. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. A'launa itu paling tinggi. Kamu, wa antum, kamu orang beriman itu a'launa, paling tinggi derajatnya. Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari iblis, lebih tinggi dari setan, lebih tinggi dari jin, lebih tinggi dari binatang, lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Kita ini orang beriman. Jangan merasa hina, jangan merasa galau. Kamu paling tinggi jika betul beriman pada Allah. Hari ini yang mau dihancurkan dari pemikiran orang Islam secara sistematis. Memang dibuat, jangan kalian pikir ini asal-asalan atau terjadi kebetulan. Memang sengaja dibuat agar orang Islam merasa minder, merasa hina. Itu memang diciptakan. Ilmu sains ditutupi. Bahwa penemu aljabar, penemu kimia, penemu lensa, itu semua orang-orang Islam itu ditutupi. Seolah-olah itu temuan barat semua supaya orang Islam minder. Dari mulai orang yang paling alimnya, bukan dari orang kafir, ya orang Islamnya ikut. Sampai gembel-gembel pemabuk, tukang minum tuanya ikut. Menghancurkan citra orang beriman. Coba lihat itu. Ini medsos ini asal ceramah ustadz kita, apa dibilangnya? Kadrun. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil ustadz kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai, nggak sanggup menurut saya bilangnya. Nanti sebetulnya saya pandai menghina. Kalau saya menghina bisa cikrak rambutnya, tahu? Nggak boleh sama Allah menghina. Kita nggak pernah menghina pendeta-pendeta mereka, betul? Mereka kok suka sekali. Gini dibilang astagfirullah, luar biasa lah pokoknya. Kita ini kadal gurun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di
gurun. Dia lupa Nabi Isa juga lahir di gurun, Nabi Musa juga lahir di gurun, dia lupa itu. Pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta, kadal gurun, kadron. Sengaja itu. Datang satu dokter dari UI. Orang Islam itu terbelakang, bodoh-bodoh, kumuh, tukang bikin rusuh. Pokoknya primitif lah orang Islam itu. Padahal dia Islam, KTP-nya Islam, berarti kan dia menghina dirinya sendiri. Jadi ini sistematis. Jangan bilang kebetulan. Sehingga kita minder. Mobil bukan kita punya, motor pun bukan kita yang buat, semua bukan. Jadi kalau gitu orang Islam yang bodoh cuma naik onta. Sebetulnya bukan mau menghina kita. Pulang kau ke Mekah, maksudnya pulang kau ke Arab, kampung nabimu. Nabimu naik onta, kau naik onta lah. Begitu. Paham? Padahal Nabi naik onta karena memang zaman itu kendaraan paling hebat onta. Dan paling bermartabat naik onta, karena onta itu harganya 70 juta sekarang. Itu onta biasa. Kalau Nabi naik onta merah, Mercedes itu kalau sekarang tuh Mercy. Onta merah itu 2,5 miliar harganya, tahu kalau sekarang. Nabi naik itu. Kenapa Nabi Muhammad naik onta? Karena onta itu bisa 7 hari jalan nggak minum. 7 hari dia jalan nggak minum, hidup. Sebab dia bisa menyimpan air di tubuhnya. Kalau dia haus, dikeluarkannya, diminumnya. Kalau kuda dipacu 60 mil dipacu nggak berhenti, pecah jantungnya, mati dia. Kalau unta tidak. Yeah.